Oke teman-teman, pada bagian sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana cara mengatur material, cara menambahkan objek, dan mengatur pencahayaan atau lampu. Nah, pada bagian ini atau bisa disebut bagian akhir, kita akan belajar cara hasil rendering kita ubah ke file gambar maupun video. Nah, untuk video terlibat di dalamnya adalah pembuatan animasi. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan untuk file ekspor dalam bentuk gambar. Yang pertama, teman-teman klik extension pada SketchUp, kemudian Enscape, dan di bagian ini ada text screenshot. Oke teman-teman, langsung klik di text screenshot ini, kemudian teman-teman bisa langsung save bagian filenya. Nah, ini opsional, terserah teman-teman menyimpan di mana. Saya langsung simpan sini saja, misalkan namanya contoh tutorial Inkscape. Oke, kita bisa save langsung itu. Nah, ini adalah proses rendering jika saya masih menggunakan trial version. Mungkin pada waktu mengalihkan ke itu ada watermark. Nah, selanjutnya pada bagian video. Untuk bagian video kita harus mengaturnya dulu di Enscape. Oke, saya perbesar lagi di bagian Enscape untuk ini agar lebih jelas. Nah, di bagian ini kita langsung klik tombol K. Namun sebelum itu kita menempatkan diri kita atau beranggapan kita sebagai kameramen atau videographer. Yang pertama di sini yaitu ada add keyframe. Nah, untuk membuat awal video kita harus menentukan titik di mana perekaman dimulai. Ini opsional, tergantung selera teman-teman untuk mengambil footage-nya dari awal mana, dan saya akan mencoba mengambil dari sini di bagian kiri. Nah, di sini kita langsung tambahkan keyframe-nya untuk awal, titik awalnya. Kemudian kita movement ke kanan untuk mencari titik awal ke titik kedua. Misalnya di bagian ini kita langsung add. Nah, di sini teman-teman bisa mengatur berapa durasi yang diinginkan dari keyframe pertama ke keyframe kedua. Biasanya teman-teman inginkan 4 detik, 5 detik atau berapa. Kalau saya mungkin 5 detik, dibuat 5 detik. Kemudian kita coba preview. Nah, bisa dilihat previewnya. Oke. Di sini ada 2 titik. Nah, untuk movement selanjutnya kita bisa bergerak ke arah atas atau terserah teman-teman. Saya ambil contoh ke bagian atas. Nah, seperti ini. Terus kita tambahkan keyframe. Untuk keyframe dari keyframe kedua ke keyframe ketiga bisa diatur juga. Di sini, nah, ada timestamp. Timestamp itu seberapa
waktu durasi yang diinginkan dari perpindahan keyframe. Teman-teman bisa mengaturnya dari berapa sekian detik sampai per sekian detik, dan umumnya sesuai keinginan pengguna juga. Misalnya saya ambil 14, itu movementnya akan lebih lambat. Misalnya saya ambil 5 detik, movementnya akan lebih cepat. Oke, saya ambil misalnya 10 detik terus. Nah, di sini ada time of the day. Time of the day itu teman-teman bisa mengaturnya atau juga bisa tidak, tergantung keinginan juga. Misalnya teman-teman ingin membuat time lapse. Nah, pada keyframe kedua sampai perpindahan keyframe ketiga atau titik, teman-teman bisa mengaktifkan misalnya dari jam 12, keyframe kedua berpindah ke keyframe ketiga, itu dia mengalami perubahan jam. Oke, langsung saja kita apply. Nah, kita lihat previewnya teman-teman dari awal. Oke, nah ini masuk ke keyframe ketiga. Oke, di sini juga ada tools. Yaitu field of view, atau teman-teman ingin mengatur seberapa luas kamera, misalnya ini, atau berapa derajat. Ini layak seperti teman-teman merekam jika menggunakan kamera, bisa mengatur lebar dan seberapa zoom, seberapa wide kamera itu. Tapi pada umumnya menggunakan 90 derajat saja. Dan di sini ada depth of field. Nah, ini juga menarik. Teman-teman bisa mengatur seberapa bokeh video tersebut dari bagian ini, dan jika ingin mengaktifkannya, kita bisa mengklik di bagian setting. Nah, di bagian ini teman-teman bisa melihat jika kita naikkan, bisa terlihat seberapa blur objek atau seberapa bokeh bahasa istilahnya. Nah, untuk fokusnya bisa menggunakan auto atau manual, tapi umumnya kita gunakan manual. Terus kita bisa mengatur dia fokus ke bagian mana saja. Nah, ini yang bergerak putih-putih ini, itu bagian yang difokuskan. Selain dari yang terkena itu, akan terjadi blur atau depth of field. Oke, kita coba apply. Dan kita back, kita lihat preview kembali. Nah, bisa terlihat ada terjadi buram. Nah, pada keyframe ketiga lumayan buram karena kita mengatur, yang sebelumnya kita mengatur depth of field-nya, fokus pointnya di arah dekat, dan kita coba ubah ke bagian yang jauh karena perpindahan kameranya juga berpindah ke arah yang lebih jauh. Dan kita coba apply.
back. Nah, bisa dilihat di sini pada keyframe ketiga kameranya sudah lebih fokus dan tidak blur. Oke, ini bisa kita gunakan sampai di beberapa titik atau movement yang kita inginkan. Tapi di bagian ini cukup 3 saja yang saya jelaskan keyframe-nya. Dan tergantung dari teman-teman ingin seberapa banyak movement dari kamera atau animasi yang teman-teman inginkan. Dan pada saat ini langsung saja saya akan ekspor dalam bentuk video. Nah, untuk mengekspor dalam bentuk video, kita pergi ke extension sama seperti tadi, ke Enscape, dan di sini ada render video. Oke, mungkin sebelum render teman-teman bisa memperhatikan menyeting render quality-nya medium, high atau ultra, terus capture. Di sini capture ada bisa mengatur frame rate-nya, frame rate per second, terus resolusinya. Tapi saya menggunakan frame rate 30 sudah cukup dan resolusinya normal. Kemudian resolusi yang di sini aspek rasionya bisa teman-teman gunakan juga di HD, Full HD atau Ultra HD. Sebenarnya HD sudah cukup sih. Oke, kita coba HD saja, dan kualitasnya ada email, web, Blu-ray. Maksimum sama Blu-ray ini lumayan besar, dan mungkin saya menggunakan web untuk format MP4. Oke, setelah disetting langsung saja kita render video. Nah, misalnya videonya saya taruh di bagian folder ini. Oke, kita save. Nah, setelah kita klik save, di Enscape itu secara otomatis mengalami proses rendering. Ini di bagian prosesnya sama seperti merender video pada Adobe Premiere Pro, di Enscape juga membutuhkan proses dan membutuhkan waktu untuk menunggu, tergantung seberapa banyak video yang teman-teman inginkan. Oke, kita bisa menunggu. Mungkin saya skip saja pada videonya. Oke, teman-teman, rendering sudah selesai dan kita bisa langsung cek file yang kita sudah render. Ya, saya simpan di bagian ini.
Nah, ini kita bisa buka. Untuk size-nya didapat 7 MB dan langsung saja kita lihat hasilnya. Nah, bisa terlihat langsung hasil dari rendering atau hasil animasi. Oke, itu mungkin dari saya. Kiranya ilmu ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa teman-teman gunakan dalam pembuatan tugas atau dalam pekerjaan lainnya. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.